eh, tidak terlalu banyak sih materi yang disampaikan, dan ini untuk yang lebih singkat nanti terkait dengan exception handling ya. Jadi ini topik perkuliahan kita, outline perkuliahan kita membahas tentang exception, text input dan output ya. Nah, jadi intinya di exception ya. Nah, jadi motivasi ya sebenarnya kenapa kita perlu mempelajari try catch ini ya. Nah, ini untuk mencegah terjadinya runtime error pada program yang kita kembangkan ya. Jadi runtime error itu kan kadang mengganggu pada saat proses eksekusi program ya, dan nanti mengakibatkan program kita terminate ya ataupun dihentikan ya. Nah, jadi ini akan kita bahas ya. Nah, ini saya show juga di sini ya, Java try exception, try and catch ya. Nah, jadi ketika kita mengeksekusi Java kode ya, nah di sini seringkali kita menemukan beberapa kesalahan. Yang coding itu bisa dari kesalahan logika yang dibuat programmer atau proses input yang salah oleh pengguna ya. Untuk menghindari hal seperti itu ya, dan untuk membuat program kita tidak terminate ya atau tidak close ya, dan juga untuk menghentikan pesan kesalahan yang nanti muncul ya. Nah, kita mengenal namanya konsep throw an exception atau throw an error ya. Nah, jadi di sini ada yang kita sebut sebagai Java try and catch ya. Nah, di sini the try ya. Nah, di sini adalah statement ya, yang mengizinkan untuk mendefinisikan blok kode yang nanti akan bisa kita ujikan ya pada saat akan dieksekusi. Sedangkan catch statement ini ya mengizinkan untuk blok kode yang nanti bisa dieksekusi. Ya. Dan juga try dan catch ya, ini dibuat sepasang ya. Jadi kalau kita ingin membuat kode yang supaya menangani error handling ya, gunakanlah seperti ini, try and catch. Nah, jadi di sini blok try ya, block of code try, dan juga catch ya. Jadi di sini nanti ada catch, exception, block of code untuk menghandle error itu sendiri ya. Nah, sebagai contoh ya, ini ada contoh kode sederhana ya. Nah, jadi misalkan saya punya array. Nah, di sini array-nya itu ada satu dimensi terdiri dari tiga angka ya. Array-nya integer, ada angkanya ada 1, 2, 3 ya. Sedangkan perintah outputnya di sini itu mencetak array indeks ke-10 ya. Secara pada saat dieksekusi secara logika sih ini memungkinkan bisa terjadi ya. Tapi pas di-compile akan muncul error ya. Nah, errornya seperti ini, exception in treatment. Ya, nanti keluar java.length.array index out of bound exception. Artinya bahwa apa yang dicari ini melebihi dari batas array yang ditentukan. Batasan array-nya di sini cuma ada 0, 1 sampai 2, sedangkan yang diminta dicetak itu adalah array indeks ke-10. Jadi intinya tidak sesuai dengan array yang diinisialisasikan. Ya, maka nanti begitu putaran munculnya error seperti ini. Ya, array index of bound ya, exception 10. Nah, gunanya try and catch adalah mencegah munculnya pesan kesalahan seperti ini. Nah, di sini ada contoh lagi ya di bawah. Nah, di sini jika error dimunculkan, kita bisa menggunakan try and catch untuk menangkap error, catch ya, dan mengeksekusi beberapa kode untuk menghandle-nya. Nah, maka dari itu Java try and catch itu sering kita sebut sebagai error handling atau penanganan kesalahan atau penanganan error. Nah, ini dengan menggunakan try and catch ya. Nah, kita ditambahkan saja di sini kode try ya. Dan yang ini kita masukkan ke dalam blok try ya, in number dan system out println. Dan di sini nanti kita throw ke catch ya. Kita gunakan catch exception system.out.println ya. Lalu kita keluarkan teks kalau misalnya terjadi kesalahan inputan, munculkanlah bahwa terjadi kesalahan. Ya, jadi bukan pesan kesalahan dari compiler, tapi lebih ke
pesan kesalahan yang kita buat gitu ya. Nah, di sini kalau kita run kan nanti karena di sini indeksnya out of bound lebih dari batas indeks, nanti akan keluarnya ya something went wrong. Nah, kecuali kalau kita misalnya indeksnya benar ya. Nah, munculnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kesalahan ya masuk ke dalam block try, tapi kalau muncul error nanti masuk ke dalam block catch ya. Nah, ini ya, jadi kalian nanti bisa memahami penggunaan try and catch ya. Nah, jadi nanti kedepannya kita akan banyak bermain menggunakan try and catch ya, misalnya untuk melakukan koneksi terhadap basis data, kalau misalnya nanti tidak ada masalah error dan lain sebagainya ya, kita bisa menggunakan error handling ini. Nah, selain try and catch tadi ya, nah statement lain yang bisa kita gunakan di sini ini adalah finally ya. Nah, jadi statement ini yang nanti akan mengeksekusi suatu kode ya setelah try and catch dilaksanakan ya. Nah, jadi inti bentuknya ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau penggunaan keyword finally setelah try and catch, jadi finally ini akan dijalankan setelah block try ataupun block catch ini dieksekusi ya. Nah, jadi kalau misalnya kode yang pertama seperti ini ya. Pertama dia ngetes dulu kodenya, kalau misalnya di sini tidak ditemukan error, maka jalankan try. Kalau ditemukan error, jalankan yang catch ya. Nah, di sini kita menjalankan yang catch, di sini keluar something went error, went wrong ya. Dan baru setelah itu kita menjalankan blok yang finally ya. Baru the try catch is finish. Itu contoh konsep penggunaan finally. Kalau misalnya kita ganti ininya menjadi nilai yang benar ya, nilai indeks yang benar. Nah, di sini nanti yang dieksekusi adalah blok try dulu ya. Baru nanti kita eksekusi blok yang finalnya. Ya, nah itu penggunaan keyword finally ya. Jadi sesuai statementnya bahwa finally statement ya ini akan dieksekusi setelah try dan catch dijalankan. Ini try and catch dengan penggunaan konsep finally ya. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan konsep throw keyword ya. Nah, di sini untuk throw keyword, bentar saya bahas terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini ada konsep throw keyword ya. Nah, throw keyword ini konsepnya hampir seperti try and catch ya. Tapi throw keyword ini lebih kepada kita menggunakan statement error handling yang kita bisa create secara custom ya. Nah, ini ada beberapa statement yang bisa kita gantikan untuk exception type ini ya. Di Java ini yang bisa memungkinkan itu adalah arithmetic exception, while not one exception, array index out of bound, dan security exception ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini kalau yang kita menggunakan yang throw exception itu ya. Jadi tidak lagi menggunakan blok try and catch ya. Kita bisa menyisipkannya di dalam penggunaan if dan else ya. Nah, misalnya di sini contohnya ya. Sini throw exception jika usia di bawah below 18 tahun atau di bawah 18 tahun maka akan keluar pesan access deny. Ya, jika usia lebih dari 18 tahun maka akan keluar pesan access granted. Ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalkan jika usia kurang dari 18, throw new arithmetic exception access deny ya. Nah, ini nanti munculnya seperti ini ya. Dan else ya, access granted ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang dimasukkan kan nilainya 15 ya. Kalau kita kan nah, munculnya itu adalah access deny ya. Nah, arithmetic exception yang dikeluarkan. Tapi kalau misalnya
kita perintahnya check age-nya itu adalah 20 tahun, maka yang keluar akses granted, ya, you are old enough. Nah, jadi kalau kita ingin buat semacam custom error handling, ya, kita bisa gunakan yang keyword row ini, ya. Tapi nanti new ada beberapa kelas penanganan error seperti arithmetic exception, file not found exception, array index of phone, dan juga security exception, ya. Nah, itu untuk yang tentang Java exception, ya. Nah, di sini nanti silakan kalian bisa latihan dulu, ya. Nah, ini saya kasih waktu 15 menit lah kalian untuk latihan. Nanti silakan isi blok kode yang kosong di sini, ya. Jadi insert the missing part of the handle the error in the code below, ya. Silakan isikan dulu kode-kode kosong di sini, ya. Oke, silakan 15 menit dari sekarang, ya. Tentang text input output, ya. Nah, jadi text input output seperti yang kalian sudah ketahui bahwa kita biasa menggunakan Java class input output, ya, untuk mencetak ataupun memprint suatu teks, ya, input dan output, ya, kalau yang berbasis konsol, ya. Dan di sini yang saya akan bahas ini adalah bagaimana caranya kita membaca data dari suatu website dan untuk menarik data-data halaman suatu web yang nantinya bisa kita simpan di dalam halaman lokal ataupun di dalam database komputer lokal kita. Jadi seperti halnya kita membaca data file dari suatu komputer, ya, kita bisa membaca data dari file dari suatu internet. Nah, konsepnya gini, jadi kita misalnya ada web client melalui web browser dan program aplikasi berbasis web yang dijalankan di internet, ya. Nah, nanti kita tarik data tersebut, ya, ke web server kita dan simpan di lokal file kita. Nah, ini cara membaca data dari web, ya. Ini kita gunakan kelas namanya URL, inisialisasi kelas URL, dan kita ambil halaman web yang mana. Dan kita bisa menggunakan perintah scanner input, ya, dengan penggunaan url.openstream. Nah, case study-nya untuk web crawler ini seperti ini, ya. Nah, jadi URL pertama kita tarik datanya, terus kita URL kedua dan ketiga dan lain sebagainya kita gunakan menggunakan hyperlink. Nah, jadi kalau gambaran dari bukunya Liang, ya, untuk yang mengambil data web crawl, ya, seperti ini, ya.
Jadi ini webcrawler.java ya. Nah, di sini nanti code-nya itu ini untuk ada enter alamat URL ya, crawl from this URL ya. Nah, lalu di sini ada kita gunakan metode crawler ya. Ini untuk list pending URL, list traverse URL, untuk add string, get first URL, terus URL traverse-nya, dan add new URL. Dan nanti ini untuk proses membaca dan mencari filenya ya, dan mengekstrak URL dan search URL. Nah, nanti outputnya seperti ini. Jadi kalian nanti masukkan URL, enter URL, dan nanti mau menarik data URL. Ya. Nah, untuk kodenya ya, nah ini kalian nanti bisa lihat kodenya ini ya. Nah, ini kodenya dari penjelasan ebook yang tadi ya. Nah, nanti kalian silakan bisa coba untuk kode ini ya. Nah, jadi nanti sebagai latihan secara mandiri ya, jadi nanti saya kirim file ini ke dalam chattingan WA ya. Nah, ini jadi bentar. Nah, itu ya tugasnya di chattingan web ya, di WhatsApp ya. Nah, ini saya kirim file web crawler-nya ya. Nah, jadi silakan nanti kalian baca di bukunya, download saja di internet yang Daniel Liang, Introduce to Java Programming Comprehensive Section 10 edition ya. Nanti silakan baca yang chapter 12, baca mengenai exception handling bagian yang web crawler-nya ya. Nah, ini nanti kalian silakan coba untuk pahami dulu code yang saya berikan ya, terus coba contoh studi kasus yang ada di dalam e-booknya Liang tadi ya. Dan itu nanti akan dijadikan sebagai laporan untuk praktikum nanti ya. Jadi nanti akan saya berikan laporan praktikumnya ya. Nanti untuk template laporan praktikum tinggal kalian isi saja dari apa yang tugas yang saya berikan kali ini ya. Nah, paling itu dulu untuk perkuliahan saya kali ini ya, karena sini suasana masih halal ya, jadi di sini banyak aktivitas dan kegiatan. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya silakan, mungkin dari Farhan, dan karena kan ada yang ingin ditanyakan mungkin. Halo. Halo, sudah cukup jelas semua gitu ya. Halo. Ya, oke, baik ya. Nanti Farhan mohon di approve ya pertemuan kali ini di spot gitu ya. Saya sudah di pertemuan 12 ya untuk PBO kali ini ya. Oke, paling itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Saya akhiri dulu. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin live ya. Ya.